Sebelum jeda, kita sudah melihat apa aktivitas yang ada di kediaman dari Pak Anies Baswedan selaku calon presiden nomor 01. Lalu apa kegiatan dari paslon 02, Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini rekan kami yang sudah ada di kediaman dari Pak Prabowo Subianto, Rehana Meziah, dan juga ada rekan kami Syada Justisia yang sudah memantau juga bersama dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sepertinya juga sedang menemui para pendukungnya sedang melakukan kampanye. Kita akan ke Kertanegara terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Rehana apa aktivitas yang ada saat ini di kediaman dari Pak Prabowo Subianto. Silakan Rehana. Selamat datang Bapak. Dan juga pemirsa, memang jelang debat yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti, bahwasanya KPU juga memang nantinya akan melaksanakan debat untuk calon presiden yang akan diselenggarakan pada jam 7 malam, yakni di JCC Senayan. Ada pula nantinya debat memang akan diselenggarakan ataupun memang akan dihadiri oleh ketiga calon wakil presiden, baik itu nomor urut 1, 2 maupun 3, terutama ini untuk di nomor urut 2, kini ada Prabowo Subianto, salah satunya yang memang nanti akan hadir, yang mana pantauan situasi saat ini di rumah kediaman milik Prabowo Subianto di tempat saya mengabarkan di Jalan Kertanegara nomor 4, memang Putri dan juga pemirsa masih terlihat sepi, tidak adanya aktivitas yang menonjol begitu dari depan rumah milik Prabowo Subianto. Kemudian juga tadi kami sempat memantau baik dari tadi pagi bahkan hingga saat ini juga memang belum adanya tanda-tanda kehadiran baik itu dari para sekjen ataupun dari para ketua parpol dan juga dari TKN yang memang hadir begitu ke rumah Prabowo Subianto di pagi hari ini. Berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan sementara waktu ini memang Prabowo juga diketahui tidak melaksanakan agenda ataupun kegiatan apapun jelang debat nanti. Dia juga akan berfokus untuk persiapan memang jelang debat yang akan dilaksanakan di JCC Senayan pada jam 7 malam. Putri dan juga pemirsa, kemudian juga jika kita lihat bahwasannya berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, kami juga memang masih belum pasti apakah nantinya Prabowo akan bertolak dari kediamannya di Kertanegara ataupun dari Widya Chandra begitu untuk nantinya menuju JCC Senayan. Namun jika kita berkaca bahwasanya beberapa kali juga memang Prabowo ini kerap bertolak di tempat kediamannya kini di Kertanegara di nomor 4 untuk nantinya pergi begitu menjelang debat terutama ini ke JCC Senayan. Putri dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan jika kita melihat ataupun berkaca sedikit mengenai persiapan dari Prabowo Subianto, sebelumnya juga memang telah disinggung oleh calon wakil presidennya, yakni ada Gibran Rakabuming Raka yang memang mengungkapkan bahwasannya ia juga kerap memberikan masukan kepada Prabowo Subianto jelang di debat di malam hari nanti. Namun Gibran juga masih ingin memberikan apa sebetulnya nasihat yang diberikan kepada Prabowo memang yang akan diselenggarakan debatnya pada malam hari nanti. Kemudian juga Gibran menyebutkan bahwasannya Prabowo Subianto ini juga sudah dinilai siap dalam menjalankan debat yang akan dilaksanakan pada jam 7 malam. Kemudian Prabowo Subianto sendiri juga memang selaku calon presiden nomor urut 2 juga mengungkapkan bahwasannya ia mengaku was-was ataupun juga mengaku gugup untuk debat malam hari nanti, yang kemudian juga ia Prabowo juga mengungkapkan bahwasannya harus ikut latihan agar persiapannya memang dinilai 100% agar juga dapat lebih matang. Kemudian juga Prabowo diketahui juga rela pulang cepat begitu saat menghadiri Festival Negeri Elok di Cilandak, Jakarta Selatan. Memang alasan Prabowo pulang cepat sendiri adalah untuk mempersiapkan jelang debat yang memang ini juga merupakan debat kelima ataupun debat terakhir yang akan dilaksanakan pada jam 7 malam. Oleh karena itu Prabowo juga memang diketahui tidak ingin mendapatkan penilaian jelek begitu, baik itu dari masyarakat ataupun dari rivalnya, yakni baik itu Anies Baswedan maupun ada Ganjar Pranowo. Selama berkampanye, kita juga akan berkaca sedikit Putri dan juga pemirsa, memang di hadapan para peserta kampanye Prabowo juga berjanji akan memperbaiki gaji guru jika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu juga Prabowo turut memberikan ataupun membicarakan mengenai kebijakan hilirisasi yang memang setiap kampanye ini juga selalu disinggung oleh Prabowo Subianto, dan ia juga mengklaim bahwasannya dapat membuat kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa dirasakan masyarakat lebih luas, termasuk juga oleh para guru. Selain dari guru juga memang Prabowo juga kerap mengklaim bahwasannya ia ingin membantu para petani, nelayan, dan juga para pekerja tanah air agar bisa hidup sejahtera. Dan untuk persiapannya sendiri memang tim dari TKN juga mengungkapkan untuk Prabowo sendiri yang memang akan berdebat begitu, akan beradu gagasan di malam hari ini bersama dengan kedua rivalnya, yakni ada Anies Baswedan dan juga ada Ganjar Pranowo. Memang ketua TKN yakni Rosan Roslani yang mengungkapkan bahwasannya memang ada beberapa persiapan yang telah dipersiapkan oleh Prabowo Subianto jelang debat.
Ada pula memang diketahui bahwasanya Prabowo ini juga lebih banyak beristirahat. Selain itu juga Prabowo juga menyapa industri kreatif. Selain itu kemudian juga Prabowo ini lebih banyak membaca buku sehingga dinilai juga Prabowo ini akan lebih memahami isu yang memang akan dibahas ataupun akan diperadukan gagasannya di malam hari ini. Kemudian Rosan juga menyebutkan Prabowo juga menyampaikan kepada dirinya bahwasannya waktu krusial yakni waktu sekitar 2-4 menit yang memang dalam debat yang merupakan waktu yang sangat singkat untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting di dalam debat yang akan dilaksanakan nanti Putri dan juga pemirsa. Kemudian juga selain dari Rosan ada juga yang mengungkapkan tim juru bicara dari TKN Prabowo Gibran yakni Viva Yoga Mauladi yang mengungkapkan bahwasanya Prabowo juga dinilai telah memberikan perhatian yang nyata untuk peningkatan sumber daya alam manusia ataupun SDM. Termasuk juga untuk bidang lain yang memang ini menjadi tema debat yaitu seputar teknologi informasi, kemudian ada juga peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan juga ketenaga kerjaan. Ada pula kemudian pihak dari TKN juga meyakini bahwasanya Prabowo nantinya dalam debat di malam hari ini akan tampil secara prima begitu ataupun tampil secara luar biasa untuk memaparkan gagasan-gagasannya. Dapat kami informasikan juga kemudian jika kita melihat sedikit prediksi dari para pengamat, Putri dan juga pemirsa memang sebelumnya juga telah diungkapkan oleh banyak pengamat. Begitu untuk prediksinya sendiri, salah satunya yakini Prabowo Subianto akan menyampaikan mengenai program unggulannya yakini ada makan siang dan juga susu gratis pada saat debat nanti. Kemudian program itu juga memang bisa dikaitkan dengan tema pendidikan dan juga pengembangan dari sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul. Di banyak kesempatan juga memang jika kita singgung sedikit Putri dan juga pemirsa, memang sama berkampanye Prabowo juga seringkali mengutarakan begitu keinginannya untuk meningkatkan kualitas anak bangsa. Dan juga jika kita menyinggung sedikit ataupun melihat sedikit mengenai elektabilitas dari Prabowo Subianto, yang mana salah satunya kini dari survei LSI Denny JA yang mengungkapkan dalam survei terbaru yakni Prabowo Subianto juga berada di posisi puncak dengan elektabilitas 50,7%. Hal ini juga memang telah disinggung oleh Prabowo Subianto bahwasanya ia yakin akan menang satu putaran dalam Pilpres 2024 nanti. Putri, tentunya kami juga masih akan terus memantau bersama untuk perkembangannya nanti bagi Prabowo Subianto jelang debat calon presiden yang akan dilaksanakan pada jam 7 malam nanti di JCC Senayan. Saya kembalikan ke studio Putri. Terima kasih Reha dan Mezia yang sudah menginformasikan kepada kita apa ataupun juga bagaimana kondisi situasi saat ini di rumah ataupun juga kediaman dari Prabowo Subianto.